tapi lebih mementingkan digitalnya, karena banyak kelemahan dari kita, bisnis kita ini tidak karena produk kita yang kurang bagus, tidak karena package kita yang kurang oke gitu ya, tidak karena promosi online kita yang sudah kita lakukan besar-besaran. Ternyata banyak dari sekian persoalan kita itu yang menyebabkan kegagalan bisnis kita itu adalah kita tidak mampu memahami apa sih yang diinginkan pelanggan kita, apa yang dibutuhkan pelanggan kita, dan bagaimana menyikapi mereka sehingga mereka tetap loyal dan setia kepada kita. Itu masalahnya gitu ya. Nah, oleh karena itu kemarin saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu bagaimana sih komunikasi yang efektif dan bagaimana sih melakukan negosiasi yang efektif sehingga pelanggan kita tidak sampai lari atau kecewa dan meninggalkan kita. Nah, untuk saat ini, dengan kesempatan yang tidak banyak, hanya 45 menit, saya akan coba mengambil sarinya saja. Nanti kita habiskan untuk diskusi. Setelah itu, saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana sih seharusnya kita sebagai pelaku bisnis itu mengenali pelanggan kita, ya. Nah, saya masuk di slide yang pertama. Apa sih itu pelanggan? Pelanggan atau customer gitu ya, itu berbeda dengan konsumen. Ya, berbeda dengan konsumen. Kalau konsumen itu mereka adalah komunitas atau kumpulan yang orang-orang yang membutuhkan barang yang sejenis dengan produk kita. Artinya mereka butuh tapi belum tentu akan membeli kepada kita. Itu adalah konsumen. Ketika dia membutuhkan kerudung, dia tidak selalu harus beli kepada kita karena yang menawarkan kerudung adalah banyak, sehingga mereka disebut konsumen. Tetapi ketika mereka kita sebut sebagai pelanggan, maka dia adalah orang-orang potensial yang bisa kita gali untuk kita ajak, kita tarik menjadi pelanggan kita. Nah, itu beda ya, konsumen dan pelanggan. Itu yang ingin saya sampaikan. Lah, kalau begitu pelanggan itu apa? Pelanggan adalah semua orang, ya, berbeda dari konsumen ya, yang menuntut kita atau bisnis kita untuk memenuhi harapannya sesuai dengan standar mutu tertentu yang mereka inginkan. Gitu. Artinya bahwa kita tahu ada pelanggan di sana yang menuntut kita, yang memaksa kita dengan standar yang dia inginkan untuk kita layani. Itu adalah pelanggan, Bapak Ibu. Nah, pelanggan ya harus kita ingat di sini, pelanggan adalah orang yang paling penting bagi bisnis kita. Jadi kelangsungan bisnis kita sangat tergantung kepada loyalitas pelanggan kepada kita. Ya, artinya bahwa kita akan takut kehilangan pelanggan-pelanggan itu, ya enggak? Nah, pelanggan itu adalah orang yang tidak bergantung kepada kita, tapi justru sebaliknya kitalah yang tergantung kepada pelanggan. Gitu. Slide kedua nih. Kemudian yang ketiga, pelanggan itu adalah orang yang membawa kita kepada keinginan-keinginannya. Jadi dia yang memaksa kita untuk membawa kepada keinginan-keinginannya. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita putuskan, terkait dengan produk, terkait dengan layanan, terkait dengan distribusi, terkait dengan promosi, semuanya adalah untuk memenuhi keinginan-keinginan pelanggan. Sehingga pelanggan itu adalah orang yang teramat penting dan harus kita puaskan. Bahkan tidak seorang pun yang pernah menang ketika dia beradu argumen dengan pelanggan. Nah, ini harus membuka mindset kita Bapak dan Ibu. Jadi, wah sebegitu pentingnyakah pelanggan itu untuk kita perhatikan? Yes, itu nomor satu. Ya, oke. Selanjutnya, hal yang penting harus kita lakukan untuk memuaskan mereka itu adalah di slide yang berikutnya, non. Bukalah mata dan telinga Anda selalu untuk memahami kebutuhan mereka. Jadi Bapak dan Ibu, pekerjaan kita bukan hanya bagaimana menciptakan produk saja,
Tetapi dari waktu ke waktu, setiap detik yang kita miliki adalah selalu membuka mata dan telinga kita untuk memahami kebutuhan-kebutuhan mereka, perubahan kebutuhan-kebutuhan mereka, perubahan daya beli mereka, perubahan keinginan-keinginan mereka. Itu yang harus kita lakukan. Tidak hanya fokus hanya kepada produk. Yang berikutnya, pastikan bahwa Anda menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pelanggan kita, bukan yang Anda inginkan. Ini kita garis bawahi. Jadi pada saat kita menciptakan produk, menciptakan jasa layanan, ini semata-mata adalah untuk kepentingan pelanggan. Sehingga bukan kita ciptakan produk atau layanan ini hanya semata-mata keinginan kita saja. Jelas ya Bapak Ibu konteks ini? Nah, kita bukan pelanggan. Kita adalah pelayan. Kita adalah penjual. Kita menjual diri kita untuk memuaskan pelanggan-pelanggan kita. Itu ya Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan. Kalau begitu, bagaimana kita bisa mengenali dan memahami pelanggan kita? Ini adalah tugas Bapak dan Ibu. Ini adalah tugas kita semua. Dapatkan jawaban yang jelas dan pasti dengan 6 pertanyaan penting ini. Dan ini harus sudah di luar kepala. Kalau Ibu sudah keluar, Bapak Ibu sudah keluar dari ruangan ini. Ini harus sudah di luar kepala. WWWWWH. Apa itu? Yang pertama, jawab pertanyaan ini, siapa mereka? Siapa sih sesungguhnya pelanggan kita? Kalau kita memproduksi sebuah kerudung atau sejumlah kerudung ini untuk siapa? Pastikan itu. Apakah untuk ibu-ibu rumah tangga? Apakah untuk ibu-ibu pejabat? Ataukah untuk karyawan? Ataukah untuk anak-anak muda kuliahan? Atau anak-anak muda yang dipakai untuk tongkrongan? Pastikan itu dulu. Temukan itu dulu Bapak Ibu. Siapa mereka? Kalau perlu boleh nggak Bu ditulis? Tulis. Bahkan saya meminta Anda menulis. Seandainya ibu di rumah, bapak ibu gitu ya, memiliki semacam whiteboard gitu ya, papan tulis, maka sebutkan itu di sana untuk mengingatkan kita. Tulis di paling pojok sendiri untuk selalu mengingatkan kita siapa mereka, gitu. Nah, sehingga produk kita akan mengarah ke sana. Layanan kita akan mengarah kepada kebutuhan mereka, siapa mereka. Kemudian yang kedua, jawab pertanyaan ini. Apa yang mereka perlukan? Kalau dia adalah seorang ibu rumah tangga, kumpulan segmen ibu rumah tangga, maka sebenarnya mereka memerlukan apa dari sebuah kerudung? Apakah mereka hanya untuk butuh ke pasar, untuk arisan, untuk di rumah nyantai? Berarti kalau yang seperti itu kita sudah bisa desain tuh. Kita bisa buatkan frame-nya gitu ya, kisi-kisi dari produk itu. Mungkin produk itu harus yang simple, mungkin produk itu harus yang tidak harus murah. Tidak harus mahal, kemudian mungkin produk itu harus mudah dipakainya, kemudian warnanya mungkin tidak perlu aneh-aneh, cara memakainya juga tidak perlu rumit dan seterusnya. Itu Anda akan otomatis mempersiapkan itu, Bapak Ibu. Jadi apa yang sebenarnya mereka perlukan, gitu ya. Kemudian pertanyaan ketiga adalah mengapa mereka membutuhkan itu? Kalau mereka membutuhkan itu adalah untuk seragam, nah berarti kita punya kisi-kisinya. Kalau mereka membutuhkan itu adalah untuk pesta, kita punya kisi-kisi dari spesifikasi produk yang mereka butuhkan. Seperti itu, ya. Nah, itu pertanyaan yang ketiga harus kita jawab sebelum kita memproduksi barang ini, Bapak Ibu. Karena sekali lagi semata-mata kita memproduksi barang, menyiapkan layanan, itu adalah untuk memuaskan mereka. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang keempat, ini pertanyaan ini adalah yang bagaimana kalau begitu? Seandainya itu bentuknya kotak, kotak yang bagaimana? Apakah kotak itu artinya polos? Apakah kotak itu artinya penuh dengan bunga? Ataukah kotak itu artinya adalah apa? Gitu. Nah, Ibu akan terus, Bapak Ibu akan terus berkhayal ya untuk menjawab semua tantangan kita terkait dengan kepuasan pelanggan ini gitu. Lalu yang bagaimana? Lalu yang bagaimana? Bayangkan Anda adalah sebagai pelanggan. Itu. Kemudian yang kelima, Anda harus menjawab, kalau begitu, setelah kita tahu siapa dia, apa yang mereka perlukan,
Mengapa mereka membutuhkan? Lalu bagaimana caranya kita memenuhi kebutuhan itu? Kadang kita salah Bapak dan Ibu. Ketika kita sudah tahu konsumennya, ternyata lalu kita juga tidak bisa menjawab pertanyaan berikutnya, di mana mereka akan kita layani gitu. Jadi kita tetap aja promosi itu ya digelar pameran, kita tetap aja promosi hanya offline dan online itu hanya secara umum. Kita tidak tahu bahwa ketika kita mempromosikan ini, kita sebenarnya menjangkau target pasar tertentu gitu. Tidak bisa ini berlaku secara umum. Mungkin kita perlu sesekali itu datang ke pertemuan PKK. Mungkin kita perlu sesekali itu menemui seorang pejabat pengambil keputusan. Mungkin sesekali kita perlu datang ke universitas untuk menawarkan produk kita sesuai dengan yang bagaimana yang mereka perlukan, terus kemudian mereka membutuhkan itu untuk apa, dan kemudian kita tahu di mana mereka akan menggunakan produk kita. Gitu Bapak dan Ibu. Dan yang terakhir adalah jawab pertanyaan bagaimana cara memuaskan mereka. Jadi memuaskan mereka itu tidak harus dengan harga yang murah. Memuaskan mereka tidak harus dengan kualitas yang bagus karena kita tahu karakter mereka, siapa mereka, mereka butuh apa, lalu mengapa mereka membutuhkan itu. Kita akan jadi tahu, oh ternyata memuaskan mereka tidak dengan packaging yang bagus gitu. Oh ternyata memuaskan mereka itu tidak harus dengan kualitas yang oke banget gitu, tapi ternyata memuaskan mereka itu dengan harga murah atau yang sebaliknya gitu. Jangan lupa Bapak dan Ibu, kalau kita sudah tahu siapa mereka, kita akan tahu daya belinya. Kita akan tahu seleranya dan kita jadi tahu bagaimana cara memuaskan mereka. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjut dengan slide berikutnya. Bapak Ibu, ada tipe-tipe pelanggan ternyata. Wih, nggak mudah ya ternyata mengenali pelanggan. Ada tipe-tipe pelanggannya Bapak Ibu. Dan kadang, maaf, kita sering salah memperlakukan mereka. Kita anggap pelanggan itu sama aja semuanya. Dan kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu adalah yang paling benar tanpa memegang ilmunya. Nah, sekarang saya berikan ilmunya ya. Ada tipe pelanggan, menurut ahli marketing, itu ada yang dibagi 3, yaitu piknis, leptosom, dan atletis. Tapi ada sementara peneliti yang lain dan juga seorang ahli marketing, Bapak Ibu, itu membagi tipe pelanggan itu menjadi 5, yaitu yang pertama apatis, yang kedua aktualisasi diri, yang ketiga analisis, penghubung, dan terakhir penyetir. Jadi ini berdasarkan 2 kelompok besar Bapak Ibu. Nah, saya akan jelaskan masing-masing semuanya kepada Bapak dan Ibu. Saya tidak bedakan semua dan nanti Bapak Ibu akan meneliti siapa sih yang saya hadapi atau yang sering saya hadapi. Pelanggan yang bagaimana yang sering berhubungan dengan saya dan kalau begitu bagaimana cara memuaskan mereka. Saya jelaskan ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah tipe piknis. Karakter tipe ini adalah ramah, suka bicara. Tapi mereka tenang Bapak Ibu. Walaupun dia suka bicara, kadang-kadang ngomong sendiri gitu ya, kadang melibatkan kita gitu untuk bicara bersama dia, tapi dia tenang gitu. Dia jalan dengan pelan, dia memperhatikan produk kita dengan tenang. Lalu dia sesekali humor gitu. Dia sesekali humor. Karena harusnya ini kalau dipakai badut itu bagus juga ya. Kalau dipakai untuk piknik ke gunung, oke juga. Nah itu dalam rangka humor. Nah kadang-kadang tipe ini bertemu dengan kita Bapak Ibu. Dan biasanya mereka adalah baik hati, tipe yang baik hati, dan dia adalah seorang yang energik. Ibu bisa mengenali, Bapak Ibu bisa mengenali dari gaya bicara dia. Bapak Ibu juga bisa mengenali dari cara dia berpakaian. Bapak Ibu bisa mengenali dari sorot matanya dia. Apakah ini orang piknis ya gitu ya. Kalau ramah, suka bicara, dan seterusnya itu tadi. Apakah saya tipe ini Ibu? Coba kita lihat selanjutnya ya. Nah, nanti Ibu boleh berpendapat deh. Bu Indah tipe ini gitu ya. Nah oke, saya lanjutkan. Tips menghadapi tipe piknis Bapak Ibu. Sebelumnya Non. Slide sebelumnya Non. Menghadapi tipe piknis ya Bapak Ibu, itu adalah Anda harus memperhatikan mood-nya.
Kalau berhadapan dengan seseorang yang seperti ini Bapak Ibu, suka humor, baik hati, energik gitu ya. Nah, perhatikan mood-nya jangan sampai kemudian dia jadi, kehilangan mood Bapak Ibu. Dia tiba-tiba kehilangan mood itu cirinya dia tiba-tiba, berhenti ngomong dan kemudian dia, serta-merta meninggalkan kita. Ini nggak enak, buat kita sendiri nggak enak gitu ya. Nah, usahakan berbincang bila mereka menghendaki. Jangan ditinggalkan Bapak Ibu, usahakan berbincang. Ajak dia ngobrol tentang produk, tentang apa yang ingin sampaikan terkait produk kita atau layanan kita. Kemudian lakukan percakapan yang menarik, ya. Terus jangan terlibat perdebatan dengan mereka, Bapak Ibu, ya. Jangan terlibat perdebatan. Sekali lagi, pelanggan itu dia selalu menang kalau melakukan perdebatan dengan kita. Menangnya dia paling banter itu adalah meninggalkan kita. Sedih kan, gitu ya. Jadi usahakan kita tidak terlibat dalam perdebatan itu. Kemudian jangan terlalu mengambil hati dengan apa yang mereka ucapkan. Kadang-kadang celemongannya seperti itu ya. Seperti yang saya katakan tadi, Bu. Wah, ini kalau dipakai budget ini lebih oke ya gitu. Atau kalau dibuat jalan-jalan ke gunung gitu. Nah, itu sekedar humor dia gitu. Sehingga tugas kita adalah jangan dimasukin hati, tapi tetap mengajak mereka bicara, dan yang penting adalah jaga moodnya gitu ya. Nah, bagi yang pendiam sebaiknya beri perhatian ekstra. Karena kadang-kadang kalau mereka kemudian tiba-tiba merasa nggak nyaman, dia langsung diam, Bu. Padahal bertentangan dengan tipenya kan. Nah, gitu. Ini sering terjadi kepada saya. Ya, saya tidak menghadapi seorang penjual atau seorang pemilik usaha yang saya inginkan gitu. Sikapnya sangat tidak relevan dengan sifat saya gitu. Nah, tapi itu mudah-mudahan tidak terjadi pada Bapak dan Ibu yang ada di ruangan ini. Tipe kedua adalah tipe leptosum, Bapak Ibu. Karakternya angkuh dan idealis, ya. Ada ya, Ibu ya, Bapak ya. Ketika kita ketemu gitu ya, ada orang yang seakan-akan nggak butuh gitu sama kita ya, gitu. Tapi jangan salah, dia bisa saja dia akan memborong semua produk kita gitu. Asalkan kita mampu menaklukkan alam bawah sadarnya. Kalau begitu gimana caranya menghadapi orang leptosum seperti ini, Bapak Ibu? Hormati saja mereka seperti raja, Bapak Ibu. Tunjukkan saja apa yang mereka ingin, giring saja minat mereka, mood mereka itu ke arah hal-hal yang mereka suka, Bapak Ibu. Hormati dia sebagai orang yang derajatnya tinggi, itu dia suka, Bapak Ibu, diperlakukan seperti itu. Kemudian karakter menghadapi mereka itu harus sabar, harus tetap menjaga hormat dan bijaksana dan siap melakukan permintaan mereka. Jadi kadang-kadang kita memutus aja pembicaraan bahwa yang Anda inginkan itu kami tidak ada. Oh maaf, tidak ada itu. Kita putus aja seperti itu. Padahal sebenarnya seandainya kita langsung melanjutkan, tapi seandainya Bapak atau Ibu menghendaki untuk spesifikasi khusus ini, kami pun bisa melayani. Kami bisa mengadakan itu khusus untuk Bapak. Nah, ini kan kita menghargai dia. Kita menghormati dia gitu, menghormati dan menghargai keinginan dan standar dia gitu Bapak dan Ibu. Jadi jangan berhenti di satu kalimat ketika dia menghendaki sesuatu dan kita tidak ada, lalu kita bilang aja, "Oh, maaf itu tidak ada." Sayang sekali kita bisa kehilangan peluang kita Bapak Ibu. Itu kalau menghadapi angkuh dan idealis. Kemudian selalu usahakan menyapa mereka dengan sikap yang hormat. Ini biasanya sudah dilakukan ya Bapak Ibu ya untuk perusahaan-perusahaan yang besar, seperti contohnya biasa saya temui itu di ACE ya. Di ACE saya temui di depo bangunan ya. Kemudian saya biasa temui juga di beberapa counter di mall atau apa itu, mereka menghormati kita dengan sikap yang baik gitu ya. Mungkin ini kita mulai di bisnis kita Bapak Ibu. Nah, itu tipe yang kedua. Tipe yang ketiga, Bapak Ibu, adalah tipe atletis. Ternyata ada ya, tipe atletis segala ya untuk tipe pelanggan kita. Apa sih tipe atletis itu? Seperti namanya Bapak Ibu. Atletis gitu ya, atletik gitu ya. Dia adalah orang yang energik, dia adalah berpenampilannya kalem, tapi dia jarang sekali humor, dan dia kadang-kadang kelihatan kaku karena dia tidak banyak bicara, Bapak Ibu. Dan kemudian tidak mudah percaya sama kita, gitu. Dia tidak mudah percaya sama kita. Sehingga menghadapi orang seperti ini, Bapak Ibu, itu berikan kesan
Mereka adalah pribadi yang cerdas, berikan kesan seperti itu. Sehingga dengan kekalemannya dia, itu kita anggap bahwa dia adalah orang yang berkelas. Dengan jarangnya humor dia, kita menganggap bahwa dia adalah orang yang seorang analis gitu ya, seorang yang pemikir gitu. Dengan kakunya dia adalah tidak terbiasa untuk ngobrol dengan orang banyak. Dia biasa memerintah, dia bisa hanya menunjuk dan meminta itu. Nah, sehingga dia juga tidak mudah percaya sama kita. Oleh karena itu Bapak Ibu hadapi dengan sabar dan tidak perlu terburu-buru kalau menemukan orang seperti ini. Kemudian berikan penjelasan yang rasional dan sistematis. Ya, kemudian hindari perdebatan dengan mereka dan hindari sikap yang mengecewakan meskipun mereka tidak membeli. Karena Bapak Ibu biasanya tipe atletis itu dia tidak langsung mengambil keputusan untuk membeli. Sehingga Bapak dan Ibu boleh dong memberikan kontak, memberikan janji untuk ketemu lagi, memberikan kontak person kepada beliau, kepada pelanggan kita, atau kita buat janji untuk kita mendatangi beliau untuk menemui, menjelaskan produk kita lebih lanjut. Boleh seperti itu kalau kita menghadapi tipe seperti ini, Bapak Ibu. Ya, saya lanjutkan. Nah, kita masuk pada jenis dari pelanggan dari hasil penelitian berikutnya. Ya, ada 5% konsumen atau pelanggan ya yang memiliki tipe apatis ini Bapak Ibu. Nah, kita mungkin tidak perlu terlalu banyak meluangkan waktu kita untuk tipe apatis ini. Kenapa? Karena tipe apatis ini itu adalah orang yang tidak pernah membeli apapun, ya. Mereka tidak peduli sebagus apapun produk kita. Mereka juga tidak mengerti dan tidak peduli juga seberapa murahnya produk kita. Sehingga kalau kita menghadapi orang apatis kayak gini gitu ya, kita tidak perlu menghabiskan energi kita untuk mereka terlalu banyak Bapak Ibu gitu ya. Cirinya gimana sih Bu Indah? Biasanya mereka itu melihat pandangan matanya itu secara keseluruhan aja. Jadi tidak fokus dalam satu produk. Kemudian biasanya dia tidak detail memperhatikan produk itu. Dia tidak banyak tanya kepada kita. Jadi malah kalau kita datangi, mereka cenderung segera pergi gitu ya, karena dia merasa risih gitu. Nah, biasanya orang seperti ini itu ya sukanya datang itu hanya untuk ingin tahu dan jalan-jalan gitu aja, dan mereka tidak memiliki kapasitas untuk membeli. Itu Bapak Ibu. Dan yang tipe ini hanya 5%, tenang aja Bapak Ibu. Yang lainnya itu ada di tipe yang lain dan kita akan pelajari berikutnya. Ada juga tipe aktualisasi diri dan ini juga 5% Bapak Ibu. Nah, ini juga mewakili 5%, jadi sebagian kecil saja. Ya, ini adalah kebalikan dari apatis. Tipe pembeli ini mengetahui dengan pasti apa yang mereka butuhkan. Mereka tahu pasti produk ini manfaatnya untuk apa. Dia tahu pasti berapa harganya. Bahkan dia tahu pasti kalau kita itu sedikit lebih mahal dari yang lainnya. Atau mungkin kita memiliki produk lebih berkualitas dibandingkan yang lainnya. Gitu. Jadi mereka itu kalau menginginkan sesuatu, maka dia itu sudah mengajak kita untuk memahami apa yang dia inginkan dan dia segera ingin mendapatkan, Bapak Ibu. Nah ini biasanya saya, ya, biasanya Bu Indah ini orangnya ya. Jadi lebih fokus kepada produk itu, saya tahu persis produk apa yang saya inginkan, tahu persis manfaat untuk saya, akan saya gunakan untuk ini dan itu, akan saya gunakan untuk yang di mana dan bagaimana, lalu saya akan berhitung dengan harga dan sudah saya siapkan uangnya sejak berada di rumah. Tapi sayangnya yang seperti itu hanya 5% Bapak Ibu. Coba temukan. Kalau Anda menemukan orang seperti ini, kunci dia. Karena dia akan membeli produk Anda, asalkan Anda bisa melayani kebutuhan dia, manfaat terhadap produknya, kemudian harganya sesuai dengan harga belinya, dan dia adalah orang yang cekatan dalam mengambil keputusan. Itu keuntungan kita. Lanjut ya Bapak Ibu, ada tipe analisis. Ya, tipe analisis ini 25% loh Bapak Ibu. Coba kita lihat ya. Tipe ini cenderung sangat detail, terutama pada masalah angka, masalah duit, ya. Detail pada spesifikasi dari produk yang Anda jual. Ya, nah ini. Kemudian menghadapi calon pembeli tipe ini bagaimana?
Anda perlu menyampaikan hal-hal yang bersifat spesifik dari produk atau jasa Anda. Misalnya cara kerja produk kita, harganya, manfaatnya, kalau ada diskon-diskonnya, ya. Kemudian pelayanan sesudah pembelian, pasca pembelian, dan lain-lain. Jadi Anda cukup fokus kepada bagaimana produk ini, cara kerjanya, harganya, manfaatnya, dan layanan pasca pembelian, maka dia akan sudah kena, ya. Nah, orang-orang yang detail seperti ini kelihatan sekali bahwa dia memang datang kepada kita itu memang untuk tujuannya membeli. Nah, ini betul-betul ada harus sabar dan harus pegang tuh orang seperti ini ya Bapak Ibu. Dan ini untungnya adalah banyak konsumen yang mudah sekali kita ajak untuk terlibat dalam produk kita, untuk membeli layanan kita. Ada lagi tipe penghubung Bapak Ibu. Tipe penghubung ini adalah dia sebenarnya tidak terlalu banyak tahu dengan produk kita, tidak cukup antusias juga dengan produk kita. Next non, tipe penghubung non, ya tidak cukup antusias dengan produk kita gitu ya, karena mungkin salah satunya adalah dia tidak butuh-butuh amat. Cuma dia menjadi tertarik kepada kita di tipe penghubung ini adalah karena rekomendasi seseorang. Gitu. Karena ada orang yang mengatakan kepada dia gitu, ini loh ambil produk ini gitu ya, ini belilah di sini gitu. Dia akan memberikan harga seperti ini, dia akan memberikan layanan lebih kalau Anda bisa meminta ini dan seterusnya. Dia datang kepada kita karena rekomendasi seseorang gitu. Makanya tidak salah juga kalau misalnya kita menemui pembeli gitu ya atau pelanggan gitu ya, kita tanyakan dia tahu tentang produk kita itu dari mana gitu. Nah, sehingga kita bisa memberikan gambaran yang utuh terkait dengan informasi awal yang dia dapatkan sebelumnya. Itu adalah tipe penghubung, Bapak Ibu. Nah, cara komunikasinya dengan pembeli semacam ini itu bagaimana? Karena dia tidak paham betul dengan produk kita, karena dia itu hanya diberitahu oleh orang lain, maka kita dituntut untuk sabar dan pelan-pelan dalam membangun hubungan. Kita jangan tergesa-gesa Bapak dan Ibu, karena yakinlah bahwa dia akan membeli. Dia datang itu karena rekomendasi yang menurut dia bermanfaat, artinya dia sudah sekian persen itu sudah ingin memastikan dirinya untuk membeli. Jadi kita harus cukup sabar menjelaskan kepada tipe penghubung ini Bapak Ibu, ya. Oke, next yang berikutnya adalah tipe penyetir. Ya, ini orang yang nggak sabaran juga, tetapi dia adalah potensial Bapak Ibu. Potensial tipe penyetir ini. Ini 25% konsumen dan perilaku pelanggan itu adalah tipe penyetir. Ya, karena dia memang membutuhkan produk ini gitu. Sehingga dia lebih sedikit menekan kepada kita. Tipe ini fokus, ya. Tipe ini fokus kepada produk dan hasilnya nanti, gitu. Tipe ini selalu bicara to the point, Bapak dan Ibu. Dia tidak basa-basi, gitu. Mereka juga tidak suka membina hubungan dengan Anda, dalam arti ngobrol terlalu lama, membicarakan terlalu banyak di luar yang dia inginkan. Dia nggak begitu interest, Bapak dan Ibu. Jadi yang dia pedulikan hanya peduli pada produk atau jasa layanan kita. Sehingga jawab saja semua pertanyaannya, tunjukkan varian-varian yang lainnya, yang berbeda yang bisa mengilhami dia, dan kemudian arahkan dia untuk memilih yang lebih sesuai dengan kebutuhannya dia. Jadi jangan mengarahkan untuk membeli sesuai dengan yang kita inginkan, tapi lebih tekankan kepada manfaat kalau dia membeli, kebutuhan yang dia akan dapatkan bisa dipenuhi bila dia membeli, dan layanan lebih yang bisa dia dapatkan terhadap produk ini, multifungsi lainnya dan seterusnya, itu tunjukkan saja maka dia akan puas untuk memutuskan membeli. Itu tipe penyetir Bapak Ibu. Itu adalah tipe yang banyak sekali kita temui. Nah, Bapak Ibu, ada 5-10% dari pasar gitu ya yang memiliki juga tipe impulsif. Apa itu tipe impulsif ini Bapak Ibu? Yaitu pembeli ini
dikatakan sangat terdorong untuk membeli sesuatu karena emosi. Ya, karena emosi Bapak Ibu. Ini biasanya anak-anak muda, biasanya ibu-ibu rumah tangga ya. Nah, dia membeli itu karena emosi, karena suka gitu ya, karena ini adalah produk baru, karena ini adalah limited edition, karena ini adalah sesuatu yang tidak umum begitu ya. Nah, ini biasanya emosional. Nah, biasanya mereka sangat tertarik pada produk-produk yang baru diluncurkan pertama gitu. Dia suka itu, misalnya baju yang biasanya orang menggunakan baju daster itu adalah model yang kayak gini misalnya begitu, diluncurkan model daster yang baru. Nah, ini orang-orang emosional ini itu harusnya kita peta sejak awal. Orang-orang emosional itu yang bagaimana ya kita petakan di pengenalan pelanggan yang Ibu jelaskan di awal tadi. Ya, siapa sebenarnya mereka? Kalau mereka adalah tipe emosional, sering-seringlah kita meluncurkan produk-produk baru gitu. Seperti HP, ya ini kan banyak tipe emosionalnya Bapak Ibu. Ya, termasuk anak muda yang nggak punya duit itu loh, itu dia memiliki tipe emosional gitu. Jadi dia hanya dikejar oleh gengsi gitu, ya harga sebuah hubungan sosial gitu. Nah, dia membeli itu Bapak Ibu. Nah, saat ini konsumen kita gitu ya, banyak yang seperti itu gitu. Dia membeli secara emosional sesuai dengan luncuran atau perkenalan atau launching dari produk-produk baru gitu. Makanya sekarang HP kan jadi tidak mahal Bapak Ibu. HP menjadi tidak mahal, harganya cepat jatuh. Karena apa? Karena perputarannya sangat cepat. Termasuk baju, termasuk aksesoris, termasuk mobil bahkan, termasuk jam tangan dan lain sebagainya Bapak Ibu, termasuk kacamata dan seterusnya. Bapak Ibu, kalau kita mengenali pelanggan kita, ternyata pelanggan kita saat ini ya dengan semakin dekatnya dunia ini gitu ya, dengan adanya internet, dengan adanya informasi dari luar gitu ya, pengaruh dari luar gitu ya, ternyata kita dituntut untuk perputaran produk yang cepat, inovasi produk yang cepat, kreativitas untuk menciptakan produk-produk baru secara cepat Bapak Ibu, karena tipe kita yang banyak saat ini, walaupun dalam penelitian ini disebut 5-10%, kenyataannya sekarang lebih ya, bahkan mayoritas pasar kita adalah bentuk jenisnya adalah impulsif, mereka membeli secara emosional gitu. Nah, ini kita pahami karakteristik itu. Bapak Ibu saya lanjutkan ya, karena waktu kita juga tidak banyak. Saya ingin mengajak kita Bapak Ibu untuk memahami kepuasan pelanggan. Ya, setelah jenis-jenis pelanggan itu kita tahu, setelah kita tahu betapa pentingnya kepuasan pelanggan itu kita jaga gitu ya, pelanggan itu kita ikat untuk bersama kita gitu ya, maka sekarang saya ingin mengatakan, lalu kepuasan pelanggan itu yang bagaimana sih gitu? Yang disebut kepuasan pelanggan itu apa sih gitu ya? Nah, kepuasan pelanggan Bapak Ibu adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja produk atau hasil yang dia rasakan dibandingkan dengan apa yang menjadi harapannya. Itu adalah kepuasan. Ya, pernah nggak Ibu merasakan, Bapak Ibu merasakan ketika membeli sesuatu gitu dari luar ya? Ya, saya mengorbankan uang, ya, Ibu mengorbankan uang 10.000 misalnya. Nah, kemudian Ibu pada saat mengorbankan 10.000, apa yang ada dalam pikiran Ibu? Pasti Ibu berpikirnya adalah uang 10.000 ini aku akan dapatkan ini. Saya akan mendapatkan rasa yang wow, saya akan mendapatkan kepuasan yang oke banget gitu ya. Saya akan menemukan rasa yang sesuai dengan apa yang saya harapkan. Pasti Ibu merasakan itu. Itulah yang disebut kepuasan pelanggan. Jadi membandingkan dari harapan dengan produk atau kinerja produk yang kita peroleh. Itu adalah kepuasan Bapak Ibu. Nah, apakah pengusaha atau kita harus selalu memikirkan ini? Harus. Bahkan setiap detik, bahkan setiap saat kita tidur, Bu, Bapak Ibu. Kita harus memikirkan ini. Bagaimana kinerja produk kita? Apakah sesuai dengan harapan pelanggan ya? Seandainya dia mengeluarkan uang 10.000, seandainya dia mengeluarkan uang 100.000 untuk produk kita, kepuasan apa yang dia dapatkan? Itu adalah wajib menjadi PR kita.
kita setiap saat Bapak dan Ibu. Ya, seperti yang ditayang dalam slide ya. Secara sederhana Bapak Ibu, untuk menilai pelanggan atau kepuasan pelanggan, Bapak Ibu bisa berhitung. Ya, catat ini Bapak Ibu. Ya, bagaimana bisa mengukur kepuasan pelanggan? Yaitu dengan membandingkan nilai atau manfaat ya yang diperoleh oleh konsumen kita atau pelanggan kita dibandingkan dengan pengorbanannya, dibandingkan dengan uang atau energi yang dia keluarkan untuk mendapatkan layanan kita, untuk mendapatkan produk kita, gitu. Sekali lagi, ya, kepuasan pelanggan, ya, nilai yang diperoleh oleh pelanggan kita itu adalah dihitungnya dari manfaat yang diperoleh oleh pelanggan terhadap produk yang dia beli dibandingkan dengan harga yang dia korbankan untuk mendapatkan harga itu, barang itu. Itu Bapak Ibu. Nah, kalau customer benefit atau kepuasan pelanggan itu ternyata sama dengan customer cost atau pengorbanan mereka, maka mereka nilainya 1. Anggaplah customer benefit 100. Kemudian pengorbanannya dia yang didapat juga adalah 100. Maka nilai atau kepuasan pelanggan itu adalah 1. Nah, pada saat 1 artinya pelanggan kita adalah puas dengan layanan kita. Belum Non, masih slide sebelumnya Non. Ya, gitu. Nah, kalau ternyata kepuasan pelanggan dibandingkan dengan harga yang dikorbankan, ya, pengorbanan pelanggan gitu terhadap produk itu, ya, ternyata adalah kurang dari 1, maka dia adalah tidak puas, Bapak Ibu. Atau sebaliknya, bila ternyata kepuasan dibandingkan dengan pengorbanannya itu positif, di atas 1, bahkan jauh lebih di atas 1, maka dia terhitung sangat puas. Itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa berhitung sendiri, oke? Nah, saya lanjutkan. Ya. Nah, nilai yang kepuasan yang kita transfer, yang kita berikan kepada konsumen itu tidak hanya dari produk saja. Sering kita lupa Bapak Ibu, bahwa kita menganggap bahwa kalau kita memberikan produk yang bagus, produk yang berkualitas gitu ya, kemudian package yang baik begitu lalu bahwa dia puas. Tidak Bapak Ibu. Kepuasan pelanggan kita tidak hanya diukur oleh produk, tapi juga diukur oleh layanan. Belum Non, belum di sini Non. Nah, di situ ya. Juga diukur oleh layanan, juga diukur oleh personal. Jadi cara kita melayani mereka dan diukur juga dari image. Jadi Bapak Ibu, saat kita yakin bahwa produk kita bagus, tetapi kemudian kita acuh tak acuh kepada pelanggan kita, atau kemudian kita katakanlah servis kita tidak memuaskan, kita mengirimnya terlambat, kita mengirimnya tidak tepat waktu ya Bapak Ibu, kemudian ternyata tidak sesuai spesifikasi yang dia pesan, tidak sesuai dengan yang kita kirim, seperti itu, ini akan mengurangi kepuasan pelanggan. Kemudian pada saat personal kita yang kita tunjukkan kepada pelanggan kita ternyata tidak cukup membuat dia nyaman, tidak cukup dia merasa puas dengan layanan kita, kadang-kadang kita lupa Bapak Ibu dengan mungkin kita banyak sekali pelanggan lalu kita melupakan komunikasi yang baik gitu. Tidak menghargai dia, tidak mengacuhkan dia, kemudian menjawab itu putus-putus, kemudian sering meninggalkan dia, atau tidak cukup mampu mengkomunikasikan produk dengan baik. Nah, ini mengurangi kepuasan pelanggan Bapak Ibu. Termasuk image gitu, membangun image pelanggan. Kita menaruh produk kita dengan asal, itu aja sudah membangun image pelanggan Bapak Ibu. Betapa buruknya produk kita walaupun kita bicara bahwa produk kita itu adalah berkualitas, ternyata kita naruhnya sembarangan. Ternyata kita tidak mengelompokkan antara produk berkualitas dengan tidak berkualitas. Ternyata kita mempromosikan dengan cara yang tidak benar, sedangkan produk kita tidak berkualitas tetapi kita mengkomunikasikannya, membangun image-nya seakan-akan dia adalah sangat berkualitas. Ini bertentangan dan ini berpengaruh terhadap
total kepuasan gitu Bapak Ibu. Perhatikan nggih Bapak Ibu nggih. Jadi tidak hanya produk, sekali lagi. Salah kalau kita selalu berorientasi pada produk. Karena banyak yang sudah berkonsultasi kepada saya, Bu, saya package-nya sudah bagus, saya kepingin berkelas. Bu, saya sudah membuat bahan-bahannya yang bagus, prosesnya higienis. Bu, saya sudah menggunakan bahan-bahan yang cukup mahal, dan saya sesuai Ibu, seluruh komponen dia saya masukkan, dan harganya tapi agak mahal. Tapi kita lupa bahwa ini memiliki multiplier efek juga terhadap bagaimana kita menunjukkan servis, menunjukkan personal, empati kita, menunjukkan image yang juga tepat, harus sesuai dengan produk yang kita jual itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ini adalah total kepuasan gitu. Lah, dibandingkan dengan total customer cost, dibandingkan dengan harga yang dia korbankan. Bapak Ibu, harga yang dikorbankan oleh konsumen itu tidak hanya dengan uang yang disebut monetary cost, bukan Bapak Ibu. Cost customer untuk sampai membeli produk kita, itu dia mengorbankan uang, dia mengorbankan waktu, dia mengorbankan energi, dia mengorbankan juga psikis, biaya psikis ya. Ketika dia merasa nyaman, dia merasa tersenyum karena puas, dia merasa bahwa terlayani dengan baik, ini adalah pengorbanan psikis gitu Bapak Ibu yang kita cari gitu. Ini adalah yang dibayar oleh konsumen kita gitu. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak ada dalam ruangan ini gitu ya. Kita hanya kebanyakan dari UKM gitu ya, pengusaha itu hanya berorientasi pada monitoringnya saja gitu, berorientasi kepada uang saja, harga secara nominal uang gitu. Nah ini non sewu, saya tetap harus ingatkan kepada jenengan semua, konsumen tidak hanya butuh sebatas produk, tapi jauh lebih dari itu. Ya, konsumen itu tidak hanya mengukur produk kita dari harga yang tertulis dalam duit uang, tidak, tapi jauh lebih banyak dari itu. Nah, ini perlu kita perhatikan Bapak Ibu, gitu. Oke. Nah, saya lanjutkan. Nah, di slide berikutnya, mengapa kepuasan itu menjadi hal yang sangat penting Bapak Ibu? Karena kepuasan ya, memuaskan pelanggan ya, itu bisa membuat perusahaan kita, bisnis kita itu meningkat keuntungannya Bapak Ibu. Dan pangsa pasar kita lebih luas. Bayangkan Bapak Ibu, ketika seseorang puas dengan produk kita, maka Ibu tidak bisa bayangkan. Ini hasil penelitian Bapak Ibu. Ibu tidak bisa bayangkan, Bapak Ibu tidak bisa bayangkan, dia bisa membawa 100 pelanggan datang kepada kita tanpa kita minta, ketika dia puas. Nah, ketika dia puas, dia akan menyebarkan informasi kepada pangsa pasar yang lainnya, bahkan konsumen yang ada di pesaing kita. Dia akan tarik kepada kita. Itu loh Bapak Ibu, pentingnya kepuasan ini kita jaga. Gitu. Nah, saya lanjutkan dengan 5 kesenjangan yang menyebabkan ketidakpuasan. Ya, mungkin Bapak Ibu tadi langsung bertanya juga kan, lalu terus gimana? Kami harus gimana gitu ya? Pahami dulu Bapak Ibu. 5 kesenjangan yang menyebabkan ketidakpuasan pelanggan kita. Oke, yang pertama adalah kesenjangan atau perbedaan antara harapan pelanggan dengan persepsinya dengan persepsinya pengusaha. Jadi gini Bapak Ibu, harapan konsumen atau pelanggan kita itu adalah mendapatkan barang yang banyak misalnya, ya, bentuknya gede misalnya begitu. Tapi persepsi pengusaha adalah kamu jangan, Anda tidak saya kasih yang kelihatannya besar gitu. Anda tidak saya kasih yang kelihatannya jumlahnya banyak gitu. Tapi Anda saya kasih yang sedikit, tapi ini adalah sangat bagus untuk Anda. Nah, ini kan berbeda nih. Ada kesenjangan ini antara harapan konsumen dengan harapan pengusaha gitu. Ini harus dieliminir Bapak Ibu. Harus dieliminir. Jangan sampai ada kesenjangan ini. Yang kedua, kesenjangan antara persepsinya pengusaha
terhadap harapan konsumen. Jadi kita hanya mempersepsikan sendiri gitu loh. Keinginan atau harapannya konsumen tanpa kita tahu persis bahwa persepsi pelanggan terhadap bisnis kita, terhadap produk kita itu adalah seperti itu. Jadi kita mempersepsikan sendiri Bapak Ibu. Nah, ini terjadi kesenjangan akhirnya. Sehingga apa? Spesifikasi kualitas jasa yang kita buat berbeda dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita jangan mempersepsikan sendiri tentang apa yang dibutuhkan oleh konsumen, tentang apa yang diharapkan oleh mereka, gitu. Oke? Terus yang ketiga, kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. Itu kalau kita menjual barang, kita sudah menyampaikan spesifikasinya Bapak Ibu. Speknya adalah ini dan itu. Kita bilang bahwa dibungkus dengan pembungkus yang aman. Kita bilang bahwa dia tahan sampai 2 bulan. Kita bilang bahwa produk kita itu adalah fresh, baru dibuat. Kita bilang bahwa nanti expirednya masih lama. Kita bilang adalah yang seperti ini dan itu terkait dengan produk kita. Kenyataannya ketika kita kirim barang tidak sesuai dengan spesifikasi kualitas yang kita sampaikan. Mungkin dia tidak akan mengembalikan produk kita yang sudah dibeli karena dia berpikir bahwa kalau dikembalikan alah percuma, nanti juga cuma otot-ototan aja misalnya begitu. Ya enggak gitu. Nah, dia akan tetap membeli, tapi Bapak Ibu, ketika dia kecewa, maka dia akan bisa membawa pergi 100 pelanggan kita dari kita Bapak Ibu tanpa kita minta, tanpa kita bisa menahan itu. Dia akan selalu bilang enggak usah beli di situ, enggak usah beli di situ. Dan sedangkan pelanggan kita itu tidak 100 Bapak Ibu barangkali. Mungkin hanya 10 tapi dibawa pergi semua oleh dia untuk lari kepada pesaing kita. Ini tidak boleh terjadi Bapak Ibu. Dan kenyataannya itu di lapangan itu sering terjadi. Ya nun sewu Bapak Ibu, saya sering mengalami hal seperti itu. Saya sering menguji gitu ya teori ini di lapangan seperti apa. Saya sering menguji seperti itu. Nah, tapi kenyataannya apa yang saya dapatkan ternyata berbeda ya dengan apa yang saya inginkan, Faris. Nah, ada juga Bapak Ibu kesenjangan antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan. Jadi itu kalau kita menjual menjual layanan gitu ya. Ya, rasa menjual layanan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ternyata berbeda, ada kesenjangan. Nun sewu Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu. Ya. Nah, kesenjangan-kesenjangan yang tadi saya sampaikan Bapak dan Ibu ini sudah saya urai ya di sini sehingga Bapak Ibu sudah bisa mengantisipasi ya Bapak Ibu jangan sampai itu terjadi pada kita ya. Ada loh konsumen kita itu yang justru menyukai itu adalah kecepatan sampai tujuan ya. Ada loh konsumen itu yang menyukai kenyamanan dalam perjalanan. Lo berbeda kan gitu. Kadang-kadang kita pada saat usaha kita travel begitu kita memberikan layanan, pokoknya persepsi kita gitu ya, dia pinginnya adalah cepat sampai, kenyataannya tidak, ada yang butuh kenyamanan kayak gitu ya Bu ya. Kemudian ada juga loh ya Bu ya, karyawan kita itu tidak memberikan layanan sesuai dengan yang dia inginkan. Mungkin dianggap layanan kita terlalu lambat gitu ya. Nah, kalau kita bilang lambat, kita bilang cepat, harusnya kita komunikasikan seberapa waktu yang diperlukan oleh pelanggan kita. Kalau dia bilang bagaimana kalau 2-3 jam ini, maka itulah waktu tercepatnya. Jangan memberikan persepsi misalnya karyawan kita minta, ayo cepet. Lalu 1 jam harus sudah selesai. Nah, kenyataannya membungkus produk dalam waktu 1 jam, mengirimkannya sekaligus dalam waktu 1 jam itu tidak merupakan hal yang tidak mungkin bagi karyawan kita, tapi kita paksa. Nah, kenyataannya pelanggan kita nggak butuh 1 jam, Ibu.
pelanggan kita itu butuh 3-5 jam. Sehingga sebenarnya karyawan kita bisa memberikan layanan lebih bagus dengan dia membungkus pelan-pelan, dia mengirimkan dengan hati-hati dan membutuhkan waktu katakanlah 3 jam, maka dia akan puas. Nah, ini loh Bapak Ibu yang seringkali kita menjadi salah gitu ya. Termasuk ini ya, kesenjangan berikutnya. Kadang kita terjebak dalam satu customer gitu. Kita masih di kesenjangan nomor 3 non. Iya. Nah, ya kita ketika terjebak dalam satu customer gitu ya, karena kita ingin memberikan layanan yang baik dan memuaskan, sebenarnya kita mengabaikan kesenjangan, mengabaikan kepuasan dari pelanggan yang lainnya. Nah, ini kan juga bahaya Bapak Ibu gitu ya. Jadi, Bu kalau begitu boleh nggak kita pakai SOP? Boleh. Kita pakai SOP aja, satu kali layanan terhadap customer, satu customer itu cukup misalnya 5 sampai 10 menit titik. Nah, sehingga kita bisa menjanjikan kepada pelanggan kita yang lain bahwa kami melayani 10 menit lagi, kami melayani 1 jam lagi, dan seterusnya. Sehingga dia akan bisa mengukur waktunya dan tidak sampai kehabisan waktu hanya untuk menunggu kita. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang ini juga ya, yang keempat itu juga ya. Nah, promosi yang disampaikan itu terlalu berlebihan. Bapak Ibu, promosi itu tidak mengurangi atau tidak menambah. Promosi itu adalah menyampaikan apa adanya, Bapak Ibu. Kita kadang-kadang salah. Kita bilang bahwa produk kita adalah nomor 1. Konsumen kita dalam hati tertawa. Produk kita itu bukan nomor 1, bisa jadi kita nomor 1000 dan itu masih belum tentu gitu. Nah, sehingga apa yang kita sampaikan dengan pada promosi itu jangan sampai membuat konsumen kita kecewa. Nah, contoh yang saya berikan di sini ini, kita mempromosikan sekolah kita mempromosikan layanan pelatihan kita gitu ya. Nah, kita bilang bahwa kita menyediakan laboratorium, kita menyediakan perpustakaan, kita menyediakan gratis katakanlah kelas online gratis, webinar gratis dan seterusnya. Ternyata kenyataannya tidak, atau ternyata keadaannya biasa-biasa aja, tidak wow seperti yang kita sampaikan pada saat promosi. Ini tidak boleh terjadi Bapak Ibu. Gitu ya, gitu. Sekali lagi, kepuasan pelanggan itu sangat penting dan itu nomor 1. Sekali saja dia tidak puas, maka dia akan membawa orang lain untuk pergi dari kita. Itu kita perhatikan ya Bapak Ibu. Ya, oke. Yang contoh yang tadi ada lagi nih, kesenjangan antara jasa yang dirasakan ya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oke, dokter itu memberikan perhatian khusus hanya kepada pasien secara terus-menerus, namun pasien justru merasa takut. Pasien justru merasa takut karena diperhatikan terus-menerus. Nah, ini kan image yang salah nih dari kita. Seakan-akan kita itu melayani pelanggan kita dengan baik. Orang datang, kita keting terus dari belakang. Ada nggak Bapak Ibu yang perilakunya kayak gitu nih? Ya, ketika pelanggan datang, kita buntut aja dari belakang. Lalu kemudian setiap barang yang dia pegang segera kita berikan begitu. Melampaui apa yang dia ekspektasikan gitu ya. Layanan itu berlebihan. Nah, ini membuat dia takut. Jadi untuk mengenal produk kita lebih jauh, dia jadi khawatir sendiri, akhirnya dia keluar. Nah, ini tidak boleh terjadi ya Bapak Ibu. Gitu. Nah, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan di slide berikutnya. Kalau begitu dari mana Anda bisa mengetahui adanya kesenjangan? Ya, ini ada alatnya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa pilih nih. Anda atau bisa lakukan semuanya. Gitu. Anda boleh dengan sistem saran dan komplain. Ya, ini umum dilakukan. Anda bisa dengan survei kepuasan pelanggan. Ini juga umum dilakukan. Anda boleh melakukan belanja hantu. Ini biasa juga dilakukan. Nah, beberapa ya melakukan seperti ini. Kemudian yang keempat, Anda bisa menganalisis analisis kehilangan pelanggan. Ya, nah penjelasannya seperti apa? Saya lanjutkan. Ya, gunakan sistem saran dan komplain. Ya, ini tidak sulit Bapak Ibu. Ya, biasanya Anda melakukan itu ya. Nah, langsung dikasih umpan balik begitu ya. Nah, siapkan kotak saran.
Ya, kalau itu offline ataupun online. Kalau online misalnya Anda buka link ya untuk kotak saran. Kalau offline misalnya Anda boleh misalnya sekaligus Anda meminta pelanggan kita untuk mengisi itu dengan cepat misalnya tinggal ya atau tidak atau bagaimana ya. Nah, itu menyediakan kotak saran, lakukan komunikasi dua arah ya, komunikasi secara langsung, kemudian menyiapkan petugas ya, semacam customer care ya, atau customer complaint ya, misalnya di ujung jalan ya. Nah, bisa Anda langsung berhadapan dengan konsumennya. Bagaimana layanan yang Anda peroleh hari ini? Apakah Anda puas gitu? Apakah ada sesuatu yang Anda ingin sampaikan? Itu juga efektif Bapak Ibu gitu ya. Dengan bot line service itu luar biasa Bapak Ibu. Cuma ini jarang sekali ya orang menggunakan itu. Biasanya yang pakai kotak saran. Cuma kotak saran itu seringkali tidak diperhatikan Bapak Ibu. Atau misalnya pakai umpan balik, seringkali juga mereka mengisinya itu asal gitu. Tapi kalau melakukannya dengan dua arah, komunikasi dua arah gitu ya, kemudian Anda menggunakan bot customer komplain kayak gitu, ini lebih efektif gitu Bapak Ibu. Okay? Terus saya lanjutkan yang kedua, Anda bisa menggunakan survei kepuasan pelanggan. Ya, dengan cara melakukan survei ke lapangan, ya. Jadi menyebarkan daftar pertanyaan, angket, kuesioner, wawancara langsung by telepon dan lain-lain, ya. Boleh menggunakan semacam ini. Cuma biasanya survei ke lapangan ini juga daftar menyebarkan angket atau daftar pertanyaan itu juga sama masalahnya dengan kota itu tadi ya, kotak saran gitu. Bisa saja mereka asal gitu. Nah, berarti gimana ini strateginya? Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan orang-orang kunci pelanggan potensial kita gitu. Nah, mereka mungkin memiliki cukup kewibawaan untuk meminta orang-orang pelanggan kita itu untuk mengisi angket survei tadi, daftar pertanyaan tadi, sehingga masuknya lebih oke, jawabannya lebih bertanggung jawab gitu, atau misalnya kita meminta tidak harus banyak ya, tapi orang-orang yang sangat potensial menjadi pelanggan kita yang kita kirimi, maka mereka akan serius mengisinya. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa mereka butuh layanan secara berkesinambungan ke depan gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah belanja hantu. Belanja hantu ini banyak Bapak Ibu, belanja hantu ini banyak yang sudah mempraktekkan ini dan barangkali Bapak Ibu yang ada di ruangan ini juga sudah melakukan ya. Yaitu apa? Mengirimkan orang untuk berbelanja ke perusahaan pesaing ya. Nah, lalu mencari kekuatan dan kelemahan produk dari pesaing itu. Anda boleh seperti itu. Jadi entah putra kita atau suami pasangan kita ya. Nah, untuk menjadi konsumen atau pelanggan dari produk pesaing kita. Nah, ayo kita cari kekuatan dan kelemahan itu dari sana ya. Terus bisa juga Anda pura-pura sebagai pembeli misterius gitu dan berbelanja pada perusahaan sendiri untuk mengetahui bagaimana pelayanan karyawan kita. Anda boleh menjadi orang yang misterius itu Bapak dan Ibu. Nah, itu sehingga seakan-akan kita menelepon sebagai pelanggan ya. Kemudian seakan-akan kita ingin menyelesaikan komplain dan keluhan ya. Nah, kita langsung menelepon kepada karyawan kita. Bagaimana sih tanggapan mereka bila menghadapi pelanggan gitu. Dan non sewu ya Bapak Ibu, seringkali pelanggan itu kecewa karena sering diombang-ambing ketika dia merasa tidak puas dengan layanan kita. Dan itu adalah hal yang kecolongan saat itu terjadi, ternyata bahwa kesalahan itu adalah karena kesalahan layanan dari kita atau dari karyawan kita. Ya Bapak Ibu, nah silakan Anda coba. Kemudian yang keempat adalah menganalisis pelanggan yang hilang dari kita Bapak Ibu. Ya, ada loh pelanggan itu yang tiba-tiba hilang, mungkin Bapak dan Ibu merasakan itu. Kok dia sudah nggak kembali lagi ya? Padahal loh dia selama ini itu adalah pelanggan saya. Padahal loh dia itu loh selama ini saya layani dengan baik gitu ya. Padahal loh tidak ada sesuatu yang salah dari apa yang sudah saya berikan.
Nah, pertanyaan-pertanyaan ini berkecamuk di dalam batin kita ya Bapak Ibu. Nah, kita harus mencari tahu sebab-sebab pelanggan berhenti menggunakan jasa kita. Coba Anda catat, Anda analisis berapa jumlah pelanggan yang pergi. Ya, kemudian Anda cari tahu, harus Anda cari tahu mengapa mereka pergi. Kalau perlu temui mereka. Kemudian siapa saja yang sudah pergi, kemana perginya, kapan perginya, ya. Nah ini, Bu, kalau begitu saya perlu juga nih punya progres pelanggan-pelanggan potensial. Iya, seharusnya kita punya itu Bapak Ibu, pelanggan potensial kita, selera mereka, keinginan mereka, kebutuhan mereka, kemudian frekuensi dia mengambil barang dari kita, kontinuitas mereka membeli barang dari kita, hal-hal penting yang harus diperhatikan dari spesifikasi keinginan atau kebutuhan mereka dari produk kita, itu kita penting Bapak Ibu memiliki catatan ini. Bahkan kita perlu sesekali itu memberikan sesuatu yang menjadi kejutan, menarik buat mereka gitu. Misalnya hadiah yang menarik di akhir tahun, atau ketika dia membeli dalam jumlah banyak tanpa harus ada perjanjian di awal gitu, kita berikan kejutan. Ini penting Bapak Ibu untuk mengikat pelanggan kita gitu ya. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, kita akan dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan kita. Kalau kita selalu care dan selalu tanggap terhadap orang-orang yang kemungkinan akan hilang dari kita, pergi dari kita, atau yang sudah pergi dari kita. Ayo kita mencoba mencari tahu itu. Oke, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, yang selanjutnya mungkin waktu saya sudah menjelang habis, nih Mbak Justin, yaitu adalah loyalitas pelanggan. Ya, Bapak Ibu perlu nggak, butuh nggak memiliki pelanggan yang memiliki loyalitas? Pasti semuanya menjawab begitu. Ya nggak? Saya pun demikian. Saya tidak ingin Bapak Ibu pergi dari saya karena Bapak Ibu adalah pelanggan saya. Ya, betul tidak? Nah, kita semua sama ya Bapak Ibu ya. Nah, kita semua pada dasarnya adalah pelanggan. Ibu adalah pelanggan saya. Sebaliknya adalah saya adalah pelanggannya Bapak dan Ibu. Sehingga kita bisa saling menjaga supaya kita memiliki keterikatan emosional dan memiliki loyalitas. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, perilaku pelanggan yang ditunjukkan dengan membeli secara rutin, kemudian dalam proses pengambilan keputusan itu juga dilakukan secara rutin, maka dia itu adalah pelanggan yang loyal. Ya Bapak Ibu. Nah, pelanggan yang loyal. Coba Anda perhatikan, siapa yang membeli produk kita berkali-kali? Siapa yang selalu mencari kita? Coba perhatikan itu. Berarti berapa banyak pelanggan loyal yang kita miliki? Ya Bapak Ibu. Nah, karakteristik dari pelanggan yang loyal itu yang bagaimana? Satu, bila dia secara teratur melakukan repeat purchase. Ya, jadi dia melakukan pembelian secara teratur dan berulang-ulang. Ya, kemudian dia yang kedua cirinya adalah dia mengajak orang lain. Ya, pada saat dia mengajak orang lain, ada tanya, hei ibu, gitu. Iya mbak, saya hanya mengantar teman saya ini supaya belanja juga di ibu. Nah ini itu artinya dia adalah pelanggan loyal. Ya, nah ini patut untuk menjadi catatan buat kita Bapak Ibu ya. Kemudian pelanggan loyal itu menunjukkan penolakan terhadap produk pesaing. Jadi pada saat ditawari oleh produk pesaing kita, dia mengatakan tidak. Dan lalu dia menyampaikan ke kita, saya tadi lomba ditawarin juga loh sama ini gitu, tapi saya menolak gitu. Karena apa? Saya kok lebih puas ya, lebih nyaman kalau dengan mbaknya ya. Nah kayak gitu. Ini perlu dibangun komunikasi internal dengan kita sehingga kita yakin, oh ternyata sahabat kita ini, pelanggan kita ini ternyata dia sangat loyal pada kita. Ini perlu kita berikan catatan penting karena suatu ketika kita akan memberikan apresiasi Bapak Ibu ya. Kemudian ciri-ciri yang lain adalah dia membeli di luar lini produk atau jasa yang kita tawarkan. Jadi dia tidak biasanya membeli lini produk yang lain gitu, tapi ini membeli yang lain gitu. Mbak, kalau ini ada. Mbak, kalau ini apakah ada ya? Kalau yang ini bagaimana? Ada juga. Ah, saya beli juga deh sekalian. Nah, kalau dia seperti itu artinya dia adalah pelanggan loyal. Ya, Bapak Ibu, itu. Keuntungan dari loyalitas pelanggan, ya Bapak Ibu, itu adalah jelas.
dia memberikan keuntungan besar bagi perusahaan kita. Ya, jelas bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelanggan baru itu jauh lebih besar bila dibandingkan dengan kita mempertahankan pelanggan yang lain, betul tidak? Yang lama, betul tidak Bapak Ibu? Jadi akan lebih baik bagi kita, akan lebih mudah bagi kita kalau kita mempertahankan pelanggan lama daripada kita mencari pelanggan-pelanggan baru. Itu Bapak Ibu, itu keuntungannya kalau kita memiliki pelanggan yang loyal. Gitu ya. Kemudian pelanggan yang loyal itu untungnya bagi kita adalah pelanggan yang sudah percaya pada perusahaan dalam urusan bisnis, biasanya dia akan percaya juga dalam bisnis lainnya. Jadi pada saat dia itu biasa berhubungan kita dengan membeli produk kita, maka ketika dia mencari sesuatu dan lalu kita mencarikan masukan pasokan barang dari luar yang bukan core bisnis kita, yang bukan produk utama kita, maka dia akan mempercayakan pada kita Bapak Ibu. Sehingga apa? Side bisnis ini muncul dan memberikan keuntungan baru buat kita. Itu pentingnya Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang keempat, biaya operasional perusahaan pasti lebih efisien. Karena kita tidak perlu promosi. Karena kita tidak perlu mencari spesifikasi dari bahan-bahan yang lain yang baru karena berbedanya konsumen yang kita layani. Kita tidak perlu mencari tahu di mana kita harus mendapatkan barang-barang yang kita perlukan untuk memuaskan pelanggan baru. Tapi kita dengan mudah mengetahui apa yang harus kita lakukan dan dengan mudah menemukannya. Kenapa? Karena kita sudah tahu apa yang dia inginkan. Itu bagus kalau kita memiliki pelanggan loyal, Bapak Ibu. Nah, pelanggan loyal juga memiliki banyak pengalaman positif dengan perusahaan. Ini sangat penting. Sekali lagi saya katakan tadi, dia bisa menarik pelanggan-pelanggan lainnya untuk kita. Pelanggan loyal akan senantiasa membela perusahaan kita. Bahkan mampu menarik orang lain untuk menjadi pelanggan loyal sama dengan dia untuk kita. Itu keuntungannya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ternyata bahwa dengan mengenali pelanggan, gitu ya, kita akan luar biasa mendapatkan multiplier efek keuntungan bagi kelangsungan dan daya saing usaha kita. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan, next slide yang terakhir non, ya, yang paling Bapak Ibu harus perhatikan adalah berikan nilai kepuasan kepada produk kita dan layanan kita kepada pelanggan kita. Ya Bapak Ibu, berikan nilai pada kepuasan itu, dan kalau pelanggan kita sudah mendapatkan nilainya dan memperoleh kepuasannya, maka akan muncul ketahanan ini Bapak Ibu. Tanpa kita kira-kira bisnis kita akan mampu bertahan, ya, akan menciptakan ketahanan bisnisnya sendiri. Dan kalau sudah ini ada ketahanan dalam bisnis ini, maka akan muncul loyalitas dari bisnis itu, dan mereka akan melakukan pembelian ulang, mereka akan merekomendasikan bisnis kita pada orang lain, mereka akan meningkatkan proporsi belanjanya untuk kita, tidak hanya sekedar produk yang biasa dia minta atau dia beli. Itu Bapak Ibu yang bisa saya berikan kepada Anda, yang bisa saya sampaikan sedikit ilmu, barangkali bisa memancing diskusi atau memberikan aspirasi baru untuk Bapak dan Ibu ke depan. Sukses untuk kita semua. Saya berikan kepada host, Mbak Yusin, silakan dibuka pertanyaan. Ya, terima kasih Bu Indah atas materinya. Ternyata memahami pelanggan itu tidak segampang itu ya Bu ya. Tidak simple ya. Tapi yang bisa saya simpulkan satu Ibu, pelanggan itu adalah raja ya. Iya, itu tidak salah. Iya, bagaimana Bapak Ibu Karena ini saya lihat di chat belum ada pertanyaan. Ya, kita menunggu Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan dari jenis-jenis pelanggan itu tadi. Ada yang adaptif, terus kemudian ada, ini yang anarkis nggak ada ya Bu ya? Iya, bagaimana Bapak Ibu, kalau mau bertanya langsung kepada Bu Indah, bisa langsung raise hand atau bisa lewat chat. Bu Indah mau ada yang ditambahkan lagi Bu Indah mungkin dari PowerPoint ini tadi ada yang terlewat atau ada yang kurang, mungkin mau ditambahkan lagi sambil kita menunggu ya. Oke, baik. Saya yakin Bapak dan Ibu semua ini nih sudah ada ini ya.
Sudah ada chatting ya masuk ya. Iya. Yuk silakan. Moga Mbak Yusin dilayani dulu. Iya. Bentar. Oke, monggo Bu Iin. Buka Mbak. Oh sudah. Kan Bu Iin. Saya nggak pakai kerudung Mbak Eva di rumah ini, mohon maaf. Saya gini aja. Dari materi yang disampaikan sama Bu Indah itu beberapa minggu ini saya sedang berpikir untuk bikin sebuah survei atau Google Form di dealer saya ke customer yang datang. Selama ini kan saya pantau itu kayaknya ya sekedar kita wawancara gitu aja. Belum ada kayak laporan di tiap bulannya atau per tahunnya dari customer yang saya menarik di akhir tahun dikasih surprise, dikasih kejutan apa. Nah itu saya langsung berpikir berapa minggu yang lalu saya memikir mau survei yang bagaimana ya, yang simple, yang teman anak-anak itu dealer bisa melakukan langsung ke pelanggannya dengan Google Form. Mereka kan pegang HP dealer semua, jadi ketika ada customer kan tinggal pencet-pencet itu aja, puas, nama, umur, kayak gitu-gitu Bu. Jadi dari sini tadi saya belum full baca sih materi jenengan, tapi sudah menarik, tinggal saya baca, nanti butuh diskusi lebih dalam lagi kayaknya. Dan itu saya senang sekali materi ini, dan ada 2 anak buah saya yang ikut marketing sama bagian keuangan. Mereka kemarin saya ajak tanya gini, laporan kamu jualan online kan ada yang bagian offline sama online, buat yang pegang online itu dari Facebook berapa, dari YouTube berapa. Saya bikin Excel kemarin, hanya Excel, ada berapa yang nanya motor ini direkap, terus baru 1 bulan saya lihat, oh ternyata banyak di Facebooknya, ranking pertamanya, ranking keduanya di OLE, kayak gitu saya. Oh, jadi saya punya gambaran di situ. Cuman saya belum bisa menuangkan apa yang saya tanyakan nanti di customer saya ini untuk bisa ending seperti jenengan 1 tahun, akhir tahun dikasih surprise itu. Demikian Bu. Ilmunya masih kurang banyak saya Bu. Tidak akan pernah habis kalau ilmu itu. Iya, pernah habis Bu. Banyak ini. Kemarin seperti itu, sekarang begini lagi. Semakin tahu, semakin banyak yang sepertinya tidak tahu. Ya. Iya. Itu Bu, mungkin yang perlu apa yang harus saya lakukan, step-stepnya itu loh. Iya. Nah, saya surveinya gambaran saya sih nama, nomor, umur, terus apalagi ya pertanyaan yang bisa, yang simple, yang enak, yang bisa saya rekap juga, terus buat laporan juga di suami saya yang pegang itu ya, terus anak-anak juga enak ya tahu harus bagaimana mereka gitu-gitu Bu. Mungkin di situ aja sementara itu. Iya, terima kasih ya. Oke, ada 2 pertanyaan kalau bisa saya tarik. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan jenengannya 2 itu. Tapi kalau belum nanti silakan tanyakan lagi yang belum terjawab. Mbak Yusin, ini saya respon langsung? Iya, monggo direspon langsung aja Ibu. Baik, Mbak Yusin gini. 1 pertanyaan jenengan terkait dengan surprise ya. Surprise itu tidak harus akhir tahun. Ya, kadang-kadang surprise itu menjadi terlalu terlambat saat kita bertransaksi katakanlah di tengah tahun gitu ya. Surprise-nya akhir tahun. Padahal sebenarnya pelanggan ini bisa kita manfaatkan sepanjang tahun gitu. Untuk juga dia menjadi kepanjangan tangan dari bisnis kita gitu. Jadi surprise itu artinya sebenarnya adalah untuk mengikat dia supaya loyal kepada bisnis kita gitu. Jadi kalau menunggu akhir tahun menurut saya itu malah terlambat gitu. Jadi membangun loyalitas pelanggan itu 1 bisa dibangun dengan komunikasi, terus yang kedua bisa dibangun dengan surprise kecil gitu yang tidak diperjanjikan di awal. Tidak diperjanjikan di awal itu catatannya. Karena kadang-kadang orang itu hanya memberikan sesuatu yang bersifat normatif. Misalnya, kalau beli sepeda motor tunai gitu, maka akan diberikan potongan misalnya.
500.000 atau 1 juta misalnya begitu. Itu kan normatif sifatnya gitu. Tapi mungkin Anda bisa lebih memberikan yang lebih, misalnya ketika ini barang sampai gitu ya, maka Anda memberikan souvenir apa kek dan seterusnya. Ini yang menjadi pembeda antara bisnis kita dengan bisnis pesaing kita gitu ya. Jadi surprise tidak harus akhir tahun. Tapi berarti apakah akhir tahun itu tidak kita berikan? Kalau itu bagian dari hal rutin yang biasanya ditunggu-tunggu oleh pelanggan, seharusnya kita beri. Ya, contohnya misalnya semacam kalender. Tapi kalau kalender sekarang udah nggak menarik ya, gitu ya. Misalnya dengan karena di HP sudah lengkap gitu ya. Orang udah nggak butuh kalender. Nah, coba yang lainnya di akhir tahun. Tapi itu tadi terkait dengan surprise ya Mbak, itu tidak harus di akhir tahun gitu ya. Anda bisa melihat dari kuantitas belanjanya. Kalau lebih dari ini untung saya sudah cukup, kos yang saya keluarkan udah ini, saya ada efisiensi yang bisa saya dapatkan, maka efisiensi itu berikan dalam bentuk surprise gitu. Kita nggak perlu nggak perlu ingin untung terlalu banyak melebihi, bila mana itu memberikan peluang kita berikan kembali kepada konsumen untuk menjaring konsumen berikutnya ya, dan menjaring loyalitas. Terus yang kedua, Bu, yang harus saya tuangkan di dalam survei saya itu apa? Kalau soal identitas ya, identitas pelanggan, nah itu bukan bagian dari survei yang utama ya toh. Kalau nama, handphone ya kan sama alamat gitu ya. Mungkin tidak perlu terlalu banyak lagi, terlalu detail misalnya tanggal lahir, tempat tanggal lahir, karena kita kan bukan survei kependudukan gitu kan ya. Yang penting itu adalah identitas dia yang pokok aja sudah kita dapatkan. Terus yang kedua itu adalah terkait dengan produk kita, gitu. Apakah Anda sudah mendapatkan produk sesuai dengan harapan Anda? Apakah produk yang Anda dapatkan sesuai dengan spesifikasi produk yang Anda pesan? Apakah layanan pengiriman antar kami sudah cukup memuaskan bagi Anda? Apakah, nah itu, jadi terkait dengan produk dan terkait dengan layanan. Itu penting dimasukkan di dalam survei itu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita ingin tahu seberapa puas dia, gitu ya, dengan pengorbanannya dia, ya baik tadi yang sudah saya jelaskan, ya, terkait dengan harganya, terkait dengan ketepatan pengirimannya, terkait dengan kenyamanannya dia. Nah, itu sampai kena semua gitu. Nah, itu tanyakan di dalam survei kita. Gitu Ibu. Nah, apakah survei ini menggunakan link? Itu apakah efektif? Efektif menggunakan link. Asalkan tidak semua konsumen itu memperoleh link ini gitu ya. Kadang-kadang kan gini, ada pelanggan yang sering potensial untuk membawa konsumen lain datang ke kita, ada konsumen iseng yang mungkin hanya kebetulan lewat, ada konsumen itu. Yang kita harapkan di sana itu adalah konsumen yang bisa membawa pelanggan kita. Jadi link itu kita kirim, tetapi ada bagian-bagian sasaran gitu ya, customer itu yang bisa kita jadikan catatan untuk masukan buat kita yang berharga gitu ya. Tapi saya sarankan kepada Anda itu ada booth line service yang saya katakan tadi ya, ada booth customer care ya, yang mungkin dia bisa menemui kita itu pada saat anggaplah kalau misalnya ini yang saya katakan tadi itu adalah sepeda motor ya. Nah, itu adalah pada saat dia melakukan servis gratis. Yaitu pada saat dia melakukan mungkin duduk santai pada saat dia menunggu dilayani. Nah, seperti itu. Nah, sehingga booth ini akan bekerja untuk menjaring masukan-masukan berharga di mana saat itu mereka masih memiliki ikatan emosional dengan kita. Gitu, Mbak Iin. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Anda. Iya. Ibu, ini ada pertanyaan selanjutnya. Oh, ya, ini ya. Dari Bu Iin lagi, Bu. Mas Iin. Mbak Iin. Beda dengan bisnis pesaing, surprise tidak harus akhir tahun mengikat pelanggan kuncinya terkait dengan produk sesuai harapan, mengirimkan, memuaskan. Oh, ini mungkin ini ya Bu Iin. Kesimpulan dari suggest-nya Ibu, rangkuman, iya. Oh, itu rangkumannya. Ya.
ya. Ini Pinter ada Mbak Iin, suka saya. Ini ada pertanyaan untuk selanjutnya dari Pak Yuda. Pak Loh, Yuda. Mbak Iin ada pertanyaan lagi kayaknya? Iya. Enggak? Ada. Oh, enggak ada? Bu Iin enggak ada. Bu Iin sudah. Oh, sudah. Ya, oke. Ya. Dari Pak Yuda, Ibu. Dari Pak Ya, Yuda, silakan. ingin bertanya bagaimana menghadapi kompetitor yang berpura-pura menjadi pelanggan kita dan berulah. Apakah boleh kalau kita memblok pelanggan yang seperti itu? Jadi gossipingnya dari ini, Bu. Gossipingnya dari pesaing. Oke. Kita kedahuluan kayaknya ya. Jadi pesaing dulu ya yang dia ingin mengetahui layanan kita, produk kita ya, sejauh mana terkait dengan kekuatan dan kelemahan produk kita dan layanan kita. Ini positif, Mas Yuda. Jadi kompetitor akan melakukan itu, lalu sikap kita bagaimana? Layani dia apa adanya. Layani dia seperti kita melayani konsumen-konsumen yang lainnya, dan jangan ditampakkan bahwa kita tahu bahwa dia pesaing. Ya, jangan ditampakkan. Kita masa bodoh, bahkan berikan layanan yang lebih. Kalau dalam hati kita tahu bahwa dia adalah pesaing, gitu ya. Berikan layanan yang lebih, sikap ramah, sikap sabar, kemudian berikan layanan pelayan atau karyawan kita itu yang memang orang yang tepat, gitu ya. Anda instruksikan, berikan layanan yang tepat untuk beliau, begitu ya. Nah, kata-kata berulah ini dalam tanda petik ya, gitu. Berulah itu dalam tanda petik. Mungkin dia cerewet, gitu ya. Mungkin dia menjelek-jelekan produk kita, gitu ya. Tapi itu tidak menjadi masalah, Bapak dan Ibu, terutama Mas Yuda nih, ya. Silakan tetap berikan layanan yang baik. Anda tidak harus memasukkan ke hati apa yang dia sampaikan tadi terkait dengan menjelek-jelekan produk kita atau layanan kita. Jangan dimasukkan ke hati, tapi Anda cukup menyampaikan bahwa mungkin di sisi itu kami tidak bisa memuaskan panjenengan ya Pak ya Ibu misalnya, tapi kami punya kelebihan. Jadi Anda menghadapi dia seakan-akan menghadapi pelanggan lainnya yang Anda tidak kenal gitu ya. Saya punya keunikan produk kita adalah di sininya. Ya oke, masukan dari Ibu penting untuk saya kalau untuk perbaikan layanan berikutnya. Tetap legowo aja seperti itu. Dia akan capek sendiri Bapak Ibu. Tapi yang jelas adalah jangan sampai mengeluarkan sesuatu yang melukai hatinya atau membuat dia marah sehingga dia berulah lebih lagi, misalnya seakan-akan dia benar-benar berperilaku sebagai konsumen yang kecewa. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu, karena ini akan membangun image yang buruk terhadap bisnis kita. Kalau dia sampai misalnya melaporkan, saya beli di situ, saya dilayani dengan tidak baik, saya dirugikan gini-gini, itu malah menjadi runyam gitu ya. Jadi satu, layani tetap dengan baik, berikan karyawan yang tepat untuk melayani dia, jangan sampai melukai hati dia. Akui saja kalau dia itu katakan dia berkata benar, tidak usah berdebat gitu ya, benar, dan Anda berjanji untuk memperbaiki layanan Anda. Itu pesan dari saya. Gitu, baik. Ini tanggapan lagi dari Pak Yuda, berarti jangan sampai terpancing emosi dengan sikap kompetitor gitu Bu ya. Betul. Ini setelah saya pancing-pancing lagi, belum ada pertanyaan yang masuk, cuman ini ada ada chatting dari ibu-ibu. Terima kasih banyak Bu Indah atas penjelasan ilmunya, sangat bermanfaat. Masya Allah, terima kasih materinya Bu Indah, jelas banget mudah dipahami. Tapi menurut saya iya sih Bu. Iya Mbak Yusin. Mungkin Bapak Ibu di sini belum masih jadi Bu Indah istilahnya kayak memberikan pancingan gitu Bu. Ya. Pancingan. Sebenarnya kami ini ingin bisa menghadapi pelanggan itu. Cuman kalau dengan seperti ini akhirnya kan kita terpetakan. Kita harus bagaimana. Nah, mungkin nanti setelah pengaplikasian dari materi Bu Indah, mungkin nanti Bu Indah akan diberondong dari Bapak Ibu peserta klinik. Seperti biasanya. Seperti ini. Bu Indah harus siap menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu ini sepertinya. Dari Bu Aam Aminatul, terima kasih Bu Indah, materinya bagus sekali. Ya karena sudah nggak ada yang tanya lagi, Bu. Mungkin dari Bu Indah ada tambahan lagi?
Baik ya, luar biasa semuanya. Bukan saya aja nih ya yang luar biasa, jenengan semua luar biasa. Buktinya bisa menilai, artinya kan sejak tadi juga memperhatikan gitu ya. Ini ada closing statement dari saya begini Bapak Ibu. Kita harus peka ya Bapak Ibu terkait dengan pelanggan ini. Betul sekali. Seringkali saya menemukan seseorang itu kecewa. Bahkan mohon maaf ini sekali lagi Bapak dan Ibu ya, saya sering berlagak seperti itu, seakan-akan saya menjadi konsumen. Saya sering gitu ya, non sewu loh Bapak Ibu, kalau di luar itu maca gitu ya, maca jadi orang yang culun gitu, itu sering banget. Saya pakai topi yang tidak yang tidak benar-benar orang itu bisa lupa bahwa itu adalah Bu Indah gitu. Saya pakai baju ala kadar yang orang itu benar-benar nggak ngerti bahwa itu adalah Bu Indah. Bener ini gitu ya. Nah, itu saya lakukan gitu. Nah, dan ternyata banyak juga yang bisa memuaskan pelanggan dengan baik, tapi banyak juga yang sangat mengecewakan itu Bapak Ibu. Okay? Jadi terutama di spesifikasi produk ya Bapak Ibu jangan sampai tidak sesuai dengan pesanan. Ya Bapak Ibu, terus diservis. Jangan sampai Bapak Ibu memberikan servis yang tidak sesuai. Ya Bapak Ibu ya, dengan apa yang dilakukan pelanggan. Rumusnya Ibu tadi loh dipakai ya. Jadi kalau ini, saya membayangkan begini. Kenapa ya? Kalau saya beli rujak itu kalau di daerah sini gitu ya, dengan uang 10.000 itu saya mendapatkan cingur gitu ya, irisan cingur itu yang banyak gitu. Nah, lontong sedikit, sayur banyak begitu dan saya sangat puas. Jadi pengorbanan saya 10.000, kepuasan saya itu sama dengan yang harganya 26.000 di rujak pojok, Klojen. Rujak pojok Klojen itu kan 26.000 nih. Ya, tapi saya pengorbanannya di sini selain dekat, layanannya cepat, itu harganya murah, cuma 10.000. Nah, kalau begitu pelanggan itu sangat puas tidak? Sangat puas kan? Gitu, sangat puas. Artinya begitu Bapak dan Ibu. Nanti panjenengan coba, kalau orang mengorbankan uangnya 15.000 membeli souvenir saya, gitu, kepuasan apa yang mereka dapatkan? Oh, kepuasannya adalah satu, souvenir ini, itu aksesoris ini kalau dipakai, misalnya dia tidak sampai luka, karena bahannya halus, garapannya oke, tidak membuat iritasi. Oh, kalau dia pakai ini, itu bisa di segala suasana. Tunjukkan seperti itu. Jadi tidak hanya pada saat di pesta, pada saat misalnya di PKK, pada saat nyantai di rumah, ini menjadi unik gitu. Nah, kemudian manfaat ketiganya misalnya adalah apa? Temukan itu Bapak Ibu. Sehingga tingkat kepuasan tambah naik, sehingga produk Anda tidak sekedar memberikan apa yang dia butuhkan, tapi memberikan semua imajinasi yang dia sebelumnya tidak bayangkan, tapi dia mendapatkan dari Anda. Itu luar biasa. Itu close statement dari saya. Baik, terima kasih Bu Indah atas materi yang telah disampaikan, atas waktunya. Karena banyak ini tadi ada yang kita bisa nambah pengetahuan walaupun tanpa kuliah, katanya gitu Bu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin, amin. Karena Bu Indah sudah memberikan closing statement, kami juga ingin memberikan closing statement. Kami dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, terima kasih sekali atas antusiasnya Bapak Ibu. Terima kasih juga kepada Bu Indah atas sharing materinya yang tidak pelit-pelit, yang sangat gamblang sekali, yang sangat jelas sekali. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali. Selamat siang.